Badan Legislasi, Balik, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Ada dua poin utama yang diubah. RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada dari jalur partai, hanya berlaku bagi partai yang tidak punya kursi di DPRD. Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua agar berpikiran jernih dan berketetapan hati mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya. Netizen juga ramai-ramai merespon dengan mengunggah gambar lambang burung Garuda berwarna biru tua bertuliskan, peringatan darurat. Menyepakati untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan 1 mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dan informasi dari Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR yang tadi juga memimpin rapat paripurna hari ini ditunda karena tidak memenuhi quorum. Tadi di pukul 9.30 seharusnya rapat dimulai, karena masih belum memenuhi quorum sempat diskors selama 30 menit hingga pukul 10. Mahkamah Konstitusi hari ini mengubah aturan terkait syarat parpol mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD bisa mengusung kandidat kepala daerah. Pemirsa, pemerintah dan Badan Legislasi Balik DPR sepakat untuk dibentuk panitia kerja atau panja revisi undang-undang atau RUU pemilihan kepala daerah Pilkada. Hal ini namun ternyata ketika ditunggu hingga pukul 10 masih juga belum memenuhi quorum dengan total daftar hadir terakhir sebanyak 86 orang masih belum memenuhi kuota quorum yang disyaratkan dalam tata tertib DPR RI, yaitu putusan MK yang final dan mengikat. Hai semua, kembali lagi bersama kami di channel Hakim Membaca. Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang putusan MK dan revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR, dan bagaimana hal ini bisa berdampak pada proses demokrasi di Indonesia. Baru-baru ini, Badan Legislasi, Balik, Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi ini menjadi sorotan karena menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, MK, nomor 60 PUXXII 2024. Putusan tersebut sebenarnya menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah, namun kini semuanya berubah. Ada dua poin utama yang diubah. Pertama, mengenai syarat pencalonan kepala daerah. Putusan MK sebelumnya menurunkan ambang batas jumlah suara partai politik yang dibutuhkan untuk mengusung calon. Namun, revisi UU Pilkada ini justru mengembalikan syarat ambang batas seperti aturan semula, yaitu 20% dari kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah pemilu. Badan Legislasi DPR RI menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah di Pilkada dari jalur partai, hanya berlaku bagi partai yang tidak punya kursi di DPRD. Reaksi terhadap revisi ini tidak terhindarkan. Mantan calon presiden, Anies Baswedan, menyatakan kekhawatirannya terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang menurutnya kini berada di persimpangan krusial. Melalui akun X-nya, Anies berharap para anggota DPR dapat berpikir jernih dan mengembalikan konstitusi serta demokrasi ke jalur yang benar, sesuai dengan cita-cita reformasi. Demokrasi Indonesia kembali berada di persimpangan krusial. Nasibnya ditentukan hari-hari ini oleh ibu bapak wakil rakyat di DPR yang masing-masing dari mereka memegang titipan suara ratusan ribu rakyat Indonesia. Ibu bapak ketua partai memanggul kesempatan dan tanggung jawab yang sama pula saat ini. Kita sampaikan harapan kuat kepada mereka semua agar berpikiran jernih dan berketetapan hati mengembalikan konstitusi dan demokrasi Indonesia kepada relnya, sesuai cita-cita reformasi. Semoga setiap mereka menjadi bagian yang dicatat dengan baik dalam sejarah perjalanan bangsa, tulis Anies di akun X miliknya. Selain itu, netizen juga ramai-ramai merespon dengan mengunggah gambar lambang burung Garuda berwarna biru tua bertuliskan, peringatan darurat. Gambar ini menjadi viral dan topik terpopuler di media sosial X.
Revisi UU Pilkada ini juga menyentuh masalah batas usia calon kepala daerah, di mana pada saat rapat balik tanggal 21 Agustus 2024 menyepakati untuk merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Menurut putusan Mahkamah Agung, MA, nomor 23 P.Hum 2024, calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat dilantik. Namun, putusan MK sebelumnya menetapkan batas usia ini harus dicapai saat penetapan calon yang dijadwalkan pada 22 September 2024. Hal ini menjadi penting karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang ingin maju dalam pilkada tahun ini. Jika mengacu pada putusan MK, Kaesang tidak memenuhi syarat karena baru berusia 30 tahun pada Desember 2024. Namun, jika mengacu pada putusan MA, Kaesang dapat memenuhi syarat untuk ikut serta dalam pilkada. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mula Warman, Herdiansyah Hamzah menilai revisi UU Pilkada yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dengan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kegilaan dalam demokrasi di Indonesia dan sekaligus sebagai bentuk pembangkangan atas konstitusi. Herdiansyah mengaku tidak habis pikir mengapa DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang lebih memilih putusan Mahkamah Agung ketimbang putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal, menurutnya, lembaga yang memiliki otoritas menafsirkan undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi, bukan Mahkamah Agung. Oleh sebab itu, lanjutnya, derajat putusan Mahkamah Konstitusi jauh lebih tinggi dibandingkan putusan Mahkamah Agung. Herdiansyah menegaskan jika revisi Undang-Undang Pilkada disahkan maka revisi itu tidak akan mendapatkan legitimasi di masyarakat. Dia menilai pernyataan pihak istana yang meminta menggugat kembali ke MK jika tidak setuju dengan hasil revisi UU Pilkada sebagai cara berpikir yang rusak dan kotor. Keputusan ini juga menarik perhatian mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, jika DPR mensahkan perubahan UU Pilkada dengan tetap memuat pasal ambang batas perolehan kursi dalam pasal 40 ayat 1, sebagai syarat pencalonan kepala daerah jelas inkonstitusional. Ketentuan tersebut sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK, cuit mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode 2013 hingga 2015 Hamdan Zulfa melalui akun X pribadinya. Dalam sidang tersebut terdapat hal yang menarik di mana fraksi PDIP menolak draft RUU Pilkada yang disepakati pemerintah dan DPR di rapat balik itu. Anggota balik DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin beralasan draft RUU Pilkada itu bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan oleh parpol di Pilkada. Ini bertentangan dengan keputusan MK. Kalau keputusan MK itu untuk semua kan, di sini hanya ditulis hanya untuk yang tidak memiliki kursi. Bagaimana sikap fraksi PDI Perjuangan? Kami akan meneruskan perjuangan untuk kita tetap mendorong agar demokrasi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan aturan. Kesepakatan yang sudah kita sepakati yaitu kita akan taat asas kepada keputusan Mahkamah Konstitusi, ujar TB Hasanuddin usai rapat balik. Seyogianya revisi Undang-Undang, RUU, Pilkada akan disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna di hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024. Namun, hal ini dibatalkan dikarenakan kurangnya quorum. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan pembatalan ini karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak quorum. Hanya 89 hadir, izin 87 orang, oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali rapat BAMUS untuk rapat paripurna karena quorum tidak terpenuhi, kata Dasko di gedung parlemen DPR RI. Dengan semua perubahan ini, revisi UU Pilkada bukan hanya menjadi perdebatan hukum, tetapi juga menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Kita semua perlu terus mengikuti perkembangan ini, karena keputusan-keputusan ini akan memengaruhi masa depan demokrasi di Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Jika kalian punya saran atau pertanyaan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.